Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM, saya undang bangkit berdiri. Mari kita sambut kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem dengan sukacita dan sorak-sorai. Ini karena penindasan yang begitu lama, penderitaan yang begitu berat akan segera berakhir. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tanpa sadar, kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 85 baitnya yang pertama, Ku Songsong Bagaimana. Songsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, mari ibadah Minggu Palma saat ini kita sucikan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Saudaraku, dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan terwujudnya harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya.
disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Mari kita naikkan pujian KPC 231, Kados pundi duh Gusti. Di dalam Minggu Palma saat ini, kita merenungkan kasih Tuhan Yesus dan tanggapan kita dengan kasih manusiawi kita. Dengarkanlah 1 Yohanes 4, 10, 11 demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudaraku dan juga pendengar Radio Magelang FM, teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui salib, kematian, dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita, mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Kita mengambil hening sejenak, melihat apa yang kita lakukan terhadap Tuhan dan sesama. Sumangga kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi swidak sekawan, wong dosa rempu atimu. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan di hadapan Tuhan,
Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunannya. Berita anugerah terambil dari Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi saudara semua. Salam damai, salam damai. Dipersilahkan duduk. Mari saudaraku, sebelum bersama-sama kita menerima firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memperbolehkan kami merayakan karya keselamatanmu di dalam Minggu Palma saat ini. Bersama-sama kami akan memahami firman-Mu, keberanian-Mu menghadapi penderitaan. Berkati firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu menjadi berkat bagi kami, dan sekaligus juga Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, pembacaan Injil diambil dari Markus 11 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan ayat 8 sampai 10. Demikian. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Jemaat Tuhan, tema minggu kita di Minggu Palma adalah berani menderita. Berani menderita. Ada pertanyaan dari saya, apakah alasan saudara ikut Yesus? Ketika saya bertanya demikian, saya yakin banyak ragam jawaban. Ada yang mengatakan, saya mengikut Yesus, anak Allah yang berkuasa, memberikan mukjizat. Ada juga orang yang mengikut Yesus karena ia telah disembuhkan, sebab Yesus mampu menyembuhkan penyakit. Ada juga orang yang mengatakan bahwa dia mengikut Yesus karena ajaran Yesus penuh dengan belas kasih. Ada juga orang yang mengikut Yesus karena ingin mendapatkan keselamatan dan masuk surga. Bagi saya, semua itu benar. Memang
Tuhan Yesus adalah anak Allah penuh mujizat. Dia mampu menyembuhkan penyakit, bahkan mampu membangkitkan orang mati. Yesuslah yang menyelamatkan kita dari dosa dan menjamin surga bagi kita. Tetapi saudara, jika kita hanya menjawab demikian, ada karakter Yesus yang diabaikan. Salah satu karakter utama Yesus adalah dia taat menderita. Kita tahu ketika Tuhan Yesus mau masuk ke kota Yerusalem, dia menangis di bukit yang lain. Mengapa dia menangis? Karena Tuhan Yesus tahu ketika nanti dia memutuskan masuk ke kota Yerusalem, Yerusalem akan membunuh dia. Padahal saudara, Yerusalem dikenal sebagai kota Sion, Bukit Sion, atau dalam bahasa asli bermakna perempuan yang cantik. Tetapi saudara, justru kota Sion, Yerusalem, putri yang cantik ini, di dalam sejarah Alkitab mereka membunuh para nabi. Dan Yesus masuk ke kota itu. Berarti Yesus berani menderita, berani mengambil penderitaannya. Bahkan seluruh pelayanan Yesus disebutnya sebagai makananku. Dalam Yohanes 4 ayat 34, Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku, seluruh karya Yesus adalah makanan Yesus, berarti adanya totalitas keberanian Yesus untuk menderita. Disinilah kita belajar kata taat. Yang namanya taat tidak tergantung pada waktu. Taat yang sempurna jika setiap waktu kita taat. Jika tidak taat dalam suatu momen tertentu, berarti meniadakan taat kita sebelumnya. Ketaatan Yesus berani menderita, bagaikan air sungai yang mengalir tanpa putus, terus menerus mengalir, memberikan kehidupan. Sungai butuh sumber air. Taat butuh pendengaran sebagai seorang murid. Kian menjadi murid berarti kian mau mendengarkan orang lain, terlebih mendengarkan Tuhan. Jika ketaatan itu bagaikan air sungai yang melewati tempat yang terjal, berbatu-batu, kadangkala menjadi air yang terjun, taat tidak terlepas dari penderitaan, dari luka-luka. Tetapi seluruh luka, seluruh penderitaan tidak mengurangi hakikat kejernihan air sungai ketaatan. Ingat, air yang jernih tidak akan berubah meski menjadi air terjun. Memang tidak mudah kita taat. Taat menuntut kesetiaan, taat menimbulkan luka diri,
taat bisa menimbulkan luka orang lain, taat menimbulkan penderitaan. Tetapi kita harus berani taat dan berani menderita. Bacaan kita pada saat ini berbicara tentang Yesus yang berani memasuki kota Yerusalem. Yesus sadar, Yesus tahu, begitu dia masuk ke kota Yerusalem, sebentar lagi dia akan ditangkap, menderita, mati di kayu salib. Tetapi demi kasihnya dan demi menyelesaikan karya Tuhan di dunia ini, Yesus berani menderita. Meskipun nanti di Taman Getsemane Yesus bergumul kembali antara terus taat atau menyudahi perannya. Tetapi dalam kisah Getsemane, Tuhan Yesus tetap melakukan ketaatan, berani menderita. Saudara, Yesus berani menderita. Bahkan ia total menyerahkan diri pada kehendak Allah. Walaupun dia itu anak Allah, Yesus memilih mengosongkan diri dan memang taat, berani menderita, membutuhkan rendah hati. Mengapa Yesus berani menderita? Kuncinya adalah kasih, ketaatannya kepada Allah. Apa yang bisa kita ambil? Pertama, berani menderita adalah juga tantangan bagi kita. Mari kita lihat kondisi kita saat ini selama pandemi COVID-19. Penderitaan terjadi dalam segala bentuk. Harus pakai masker, harus membatasi diri, tidak boleh berjabatan tangan, tidak boleh kumpul-kumpul seperti zaman dulu. Kadangkala harus berubah gaya hidup. Kadangkala ketika ada teman kita yang sakit, meninggal, kadangkala kita pun juga tidak berani mendekati ataupun berani menyapa secara langsung. Bahkan ada seorang warga gereja yang menangis lewat telepon kepada saya ketika suaminya diisolasi, diduga karena COVID. Begitu si suami masuk rumah sakit sampai kematian, dia menunggui tetapi tidak bisa bertatap muka, harus lewat jarak jauh. Padahal dia tahu suami yang sedang dalam ruang isolasi membutuhkan kehadiran dia. Lewat telepon, lewat WA pun dia tidak bisa. Bahkan sampai suami meninggal, dia tidak bisa berbicara. Inilah sebuah penderitaan. Tetapi saudara, di tengah penderitaan kita saat ini, apapun wujud penderitaan, kita harus taat. Meskipun kita menderita terkait dengan pandemi, kita harus taat pada prokes, aturan main negara terkait dengan apa yang harus kita lakukan selama pandemi ini. Yang kedua, menderita jangan sampai menggoyahkan iman saudara. Di sini kita diingatkan bahwa iman adalah pengharapan, iman adalah berserah, optimis, percaya secara total. Jika kita punya iman yang kuat, penderitaan akan kita akui sebagai proses pendidikan Tuhan yang mendewasakan iman. Di tengah-tengah penderitaan kita melihat segi positif
bahwa lewat penderitaan ini iman saya, iman kita akan dikuatkan. Yang ketiga, di tengah penderitaan, berani menderita, kita harus tetap menggalang kebersamaan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajak para murid untuk masuk bersama-sama ke kota Yerusalem. Ketika nanti di Taman Getsemani, Tuhan Yesus juga berkata, hatiku sedih. Dia berbicara kepada murid-muridnya agar saling menguatkan. Disinilah ketika kita menghadapi penderitaan, kita harus berani menderita dan kita hadapi secara bersama-sama. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini boleh merayakan karya penyelamatan-Mu lewat Minggu Palma saat ini. Kami belajar banyak tentang keberanian Engkau menerima penderitaan dan menyikapi penderitaan dengan optimis dan melihat penderitaan dari sisi positif. Ajar diri kami ya Tuhan untuk tetap berani menerima kenyataan kehidupan yang kadangkala membuat kami menderita, dan kami memiliki rasa optimis bahwa di tengah penderitaan apapun wujudnya, Engkau ada, hadir, berkarya dalam diri kami. Kami serahkan teman-teman kami, jemaat-Mu dimanapun Tuhan menaruh mereka, yang hingga saat ini masih mendapatkan penderitaan, penolakan dari sebagian masyarakat terkait dengan pendirian tempat ibadah. Tuhan, berilah mereka kesabaran, ketekunan, agar di tengah-tengah kehidupan yang demikian sulit, mereka tetap optimis dan percaya. Dan berilah juga kemampuan pemerintah untuk bersikap secara bijaksana terkait dengan pendirian rumah ibadat. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sedang menderita oleh karena penyakit. Kami yakin Tuhan akan berikan kekuatan kesembuhan yang utuh, bahkan di tengah-tengah penderitaan sakit penyakit, saudara kami ini pun juga tetap memiliki penghiburan, ketabahan, dan ketaatan iman kepada Engkau.
Jadikanlah mereka bersahabat dengan penyakitnya. Jadikanlah mereka kuat menghadapi penyakitnya dan memahami bahwa dirinya sakit dan menyerahkannya kepada Engkau, dan Engkau akan menggerakkan apapun dan siapapun untuk menyembuhkannya. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga, bagi teman-teman kami, jemaat Tuhan dimanapun menaruh mereka, baik itu bapak atau ibu yang pada masa-masa pandemi ini kehilangan orang yang dicintai. Kami yakin Tuhan akan tetap mendorong, menguatkan, menghibur, bahkan mengutus kami atau siapapun juga agar kami semakin hari semakin bisa memahami. Bahkan kami Engkau pakai sebagai alat-Mu, sebagai alat untuk menghibur dan menguatkan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang hingga saat ini masih harus studi di rumahnya. Tuhan sertai, Tuhan berkati agar mereka memiliki kemampuan beradaptasi dan agar mereka memiliki kemandirian dan juga tetap semangat untuk belajar. Kami juga berdoa bagi para adiyuswa. Tuhan memberikan kepada mereka kerinduan untuk bertemu di dalam persekutuan-persekutuan tatap muka. Mari Tuhan, kerinduan-kerinduan itu tentu suatu ketika akan dijawab oleh Tuhan lewat pertemuan-pertemuan tatap muka di beberapa tempat yang mungkin mulai saat ini mulai diadakan, sehingga setiap kerinduan itu mulai bisa didapatkan untuk bertemu secara langsung. Kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan khusus Tuhan, baik itu majelis ataupun umat, pemandu lagu, organis, penata LCD, KTU, TU, koster, pengajar anak, remaja pemuda, guru katekisasi, para pengkhotbah, dan siapapun yang telah Tuhan tetapkan melayani jemaat Tuhan dimanapun Tuhan menaruh mereka. Kesempurnaan akan Tuhan berikan manakala kami bersedia Engkau pakai. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, agar program-program mereka tetap berjalan sebagaimana Tuhan memberkati Klasis Magelang, Sinode GKJ, dan juga sinode-sinode gereja-gereja yang lain, agar di tengah-tengah pandemi ini kasih Tuhan tetap dinyatakan kepada siapapun lewat program-program gereja itu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menggerakkan penguasa kami, pemerintah kami untuk melakukan yang terbaik menyikapi pandemi yang ada. Program vaksinasi COVID-19 sudah berjalan dan sekarang mulai merata. Bahkan pemerintah kami juga berusaha menemukan vaksin Nusantara yang sekarang ini sedang diuji coba. Berkatilah para penemu, berkatilah ilmuwan-ilmuwan yang ada, agar semua itu membuat kami bebas dari corona lewat program vaksin yang ada. Kami serahkan seruan syafaat kami serahkan kehidupan kami, dan kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM, marilah kita menaikkan syukur dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan. Firman yang menjadi dasar kita mempersembahkan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berikan persembahan ini kepada Tuhan. Kita iringi dengan menaikkan lagu KPJ 171 bait 1 sampai 3. Monggo saos bisungsung. Monggo saos
disusungkan di lomo cinaning paluhun tegesantan sabejo wit Allah kang nuntun bondo arta pedingan kang katur mring Gusti bludhaking kapingan wit perkatan sepi. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita akan berikan persembahan ini kepada Tuhan dengan berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang menghadap-Mu, mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di ibadah Minggu Palma ini Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami, dan juga kami datang Tuhan, memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, setiap tangan kami yang telah memberikan untuk Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan dan yang kami lakukan. Kami juga mau serahkan Tuhan bagi majelis gereja yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Berikanlah hikmat yang daripada Tuhan, sehingga pengelolaan persembahan ini hanya untuk kemuliaan dan pelayanan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan akhiri ibadah ini. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Dan jadikanlah Tuhan kami menurut akan firman Tuhan. Apabila dalam ibadah ini Tuhan, banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, banyak dosa yang kami lakukan, kami mohon pengampunan-Mu. Inilah Tuhan, seruan dan doa kami, dan juga persembahan kami ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sama punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Saudaraku, mari kita akhiri ibadah ini
dengan mengingat sabda Tuhan dalam Roma 8 ayat 17b. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beranikah menderita dan jalanilah hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan sepanjang segala masa. Terimalah berkat Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku.